Slide 1. Profil dan Rencana Strategis Jemaat 2026 PURJ. Ringkasan Eksekutif dan Diagnostik Organisasi. Moto, membangun fondasi hari ini untuk pertumbuhan esok hari. Dashboard Utama GKI Pastur 2025. Populasi jemaat, terdapat 1.259 jiwa yang terdiri dari 1.059 anggota baptis atau CD dan 200 simpatisan. Kepemimpinan dilayani oleh 2 pendeta aktif dan 17 penatua. Terjadi penyusutan jumlah penatua dari 23 orang pada tahun 2020. Kesehatan finansial mencatatkan surplus sebesar Rp150.880.834 dengan total penerimaan tahunan mencapai Rp2,13 miliar pada tahun 2025. Infrastruktur utama memiliki 2 tempat ibadah, GKI Pastur dan Pos Cium Beluit, 2 gedung serbaguna, 2 pastori, dan 1 lahan emeritus. Slide 2. Profil demografi dan kapasitas jemaat. Profil demografi, tren penuaan, dari total 1.109 jiwa terdata, mayoritas jemaat adalah dewasa dan lansia, sekitar 61%, dewasa 416 jiwa, dan lansia melonjak tajam ke 261 jiwa. Lonjakan kategori lansia ini menuntut penyesuaian infrastruktur dan pola pelayanan gereja. Jemaat Next Gen, anak, remaja, dan pemuda mencakup sekitar 23%, dan dewasa muda 30-40 tahun sekitar 16%. Kapasitas sosial dan profesional. Mayoritas jemaat berpendidikan tinggi, dengan 278 orang tingkat diploma, 270 sarjana, 60 strata 2, dan 40 strata 3. Dari segi pekerjaan, mayoritas adalah pegawai kantor, 460 orang, pengusaha atau wira swasta, 176 orang, ibu rumah tangga, 162 orang, dan profesional, 90 orang. Sintesis, jemaat GKI Pastur adalah jemaat yang matang, berpendidikan tinggi, dan memiliki sumber daya melimpah, namun menghadapi tantangan regenerasi yang mendesak. Slide 3. Tren kepemimpinan dan aktivis. Tren majelis atau penatua menunjukkan fenomena penurunan berkelanjutan atau shrinking funnel dari 23 orang pada tahun 2020, menyusut menjadi 19 pada 2021 dan tersisa 17 pada 2025. Dari 17 orang tersebut, hanya 2 orang berusia di bawah 40 tahun, 9 orang di rentang 40-59 tahun, dan 6 orang di atas 60 tahun. Ketergantungan pada TPG. Gereja bergantung pada peningkatan staf profesional, tenaga pelayanan gerejawi, untuk menopang pelayanannya, termasuk 2 staf multimedia atau digital, 2 staf musik, dan staf khusus anak atau pemuda. Kesimpulan strategis. Terdapat kebutuhan mendesak untuk kaderisasi penatua di tengah pertumbuhan umat, sehingga diperlukan strategi rekrutmen dari kalangan dewasa muda. Slide 4. Pemulihan ibadah onsite dan tren kehadiran. Pemulihan ibadah onsite terjadi lonjakan tajam kehadiran ibadah tatap muka. Kebaktian minggu yang mulanya 0 di masa pandemi, kini rata-rata dihadiri 333 jemaat secara fisik di tahun 2025. Kehadiran mencapai puncak pada kebaktian Paskah sebanyak 803 jemaat onsite, serta Jumat Agung dengan 469 jemaat onsite. Modalitas hybrid permanen. Ibadah via live streaming berhasil mempertahankan penonton konstan, sekitar 50 pemirsa untuk kebaktian minggu. Sintesis, siaran live streaming tidak lagi dipandang sebagai solusi darurat, melainkan telah menjadi infrastruktur ibadah permanen untuk melayani jemaat dengan keterbatasan fisik maupun jarak. Slide 5. Kesehatan finansial dan operasional. Kondisi saat ini, 2025, gereja mencatatkan surplus sebesar Rp150.380.834 dengan total penerimaan tahunan mencapai Rp2,13 miliar pada tahun 2025. Stabilisasi. Titik terendah defisit operasional ekstrem terjadi pada tahun 2020, minus Rp1.665.949.186,
Namun penerimaan total saat ini telah menembus dan stabil di kisaran 2,1 miliar rupiah per tahun. Kesimpulan strategis, Penatalistawanaan Keuangan terbukti memiliki resiliensi penuh dalam menopang operasional, pemeliharaan aset, dan rencana pembangunan rumah emeritus. Slide 6. Diagnostik pelayanan generasi muda, Next Generation. Komisi Anak berhasil menjalankan ibadah sekolah minggu, program Satu Atap Langit atau SAL, dan Natal dengan sangat baik. Tantangannya adalah kebutuhan mendesak untuk pembinaan guru sekolah minggu dan reaktivasi paduan suara anak. Komisi Remaja unggul dalam konsistensi ibadah mingguan dan program retreat. Tantangannya meliputi kurangnya persiapan program Minggu Sukacita atau MIKSU, minim minat olahraga, dan perlunya pelatihan pemain musik. Komisi Pemuda memiliki keunggulan pada peningkatan kualitas ibadah minggu. Tantangannya yang dihadapi adalah evaluasi program kebaktian penyegaran iman atau KPI yang minim peminat, kebutuhan akan koordinasi lintas gereja, dan revitalisasi kegiatan rekreasi. Slide 8. Diagnostik pelayanan dewasa dan lansia. Komisi Dewasa menunjukkan vitalitas tinggi dalam program PIMKRIS, KTB, dan Fellowship. Friksi terjadi pada sepinya peminat kegiatan olahraga dan perlunya evaluasi efektivitas pemberian hadiah pada hari-hari raya. Komisi Lansia atau Senior sangat mandiri dan aktif melalui program Angklung, Kolintang, PA Senior, dan program sosial Nasi Murah lintas komisi. Namun mereka terkendala oleh dukungan transportasi untuk mobilitas. Titik buta database. Secara eksplisit, dilaporkan bahwa tidak ada database jemaat yang akurat berdasarkan wilayah di kedua komisi ini yang sangat menghambat operasional kunjungan sosial dan dukungan pastoral. Sintesis tambahan. Infrastruktur fisik memadai, tetapi ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran administratif jemaat serta peningkatan kapasitas SDM digital. Slide 9. Jangkauan pelayanan dan kesaksian. Ekosistem pos jemaat Cium Beluit. Komunitas di pos jemaat memiliki budaya gotong royong kedukaan yang kuat, menyelenggarakan dana beasiswa jemaat, dan diproyeksikan membuka balai pengobatan atau klinik medis pada April 2026. Kesaksian dan pelayanan, KESPEL, GKI Pastur, layanan pengobatan gratis berjalan amat sukses dengan kehadiran plus-minus 100 warga sekitar per sesinya. Di sisi lain, layanan donor darah butuh partisipasi tambahan, dan program bimbingan belajar atau bimbel terhenti sehingga butuh pendekatan baru. Slide 10. Peta Jalan Emeritasi dan Suksesi. Fase 1, 2025-2026. Pencarian kader pendeta via BPMSW telah dimulai. Pembangunan rumah emeritus Pendeta Paulus M. Christian Mulyono akan dilaksanakan Maret 2026 sampai Desember 2026 dengan lahan 154 meter persegi dengan kesiapan dana senilai Rp373.860.841. Fase 2, awal Mei 2027. Serah terima rumah emeritus akan dieksekusi awal 2027, 1-2 bulan sebelum emeritasi, dan pelantikan emeritasi resmi Pendeta Paulus M. Christian Mulyono dijadwalkan pada 22 Mei 2027. Fase 3, proyeksi 2039. Pendeta Denny Setiawan diproyeksikan emeritus pada 30 Desember 2039. Dengan dana akrual yang tersedia saat ini Rp350 juta. Aksi lanjutan, melakukan pencarian dan penyaringan aktif terhadap kandidat yang relevan dengan profil jemaat GKI Pastur. Slide 11. Sinergi Sinodal, aspirasi ke BPMSW. Inisiatif. GKI Pastur beraspirasi kepada BPMSW untuk memberikan ruang bagi para kader pendeta GKI yang menunggu penempatan agar bisa melayani sementara sebagai tenaga bantuan pelayanan atau BANPEL. Manfaat mutual bagi kader pendeta ini mencegah masa tunggu pasif dan mengasah kemampuan mereka. Bagi GKI Pastur, ini memberi ruang bagi majelis jemaat untuk mengevaluasi sekaligus berinteraksi langsung untuk melihat kecocokan kader mengisi kekosongan pasca emeritasi Pendeta Paulus. Slide 12. Sintesis Fokus Strategis 2026. Transisi kepemimpinan. Gereja fokus mengeksekusi pembangunan rumah emeritus tepat waktu,
meningkatkan koordinasi dengan BPMSW, serta mengerahkan kaderisasi agresif untuk mengkompensasi penyusutan angka penatua. Transformasi digital dan data, merevolusi dan merombak database pemetaan sosial jemaat, khususnya untuk lansia dan dewasa, sekaligus melaksanakan rekrutmen serta pelatihan relawan digital multimedia. Revitalisasi lintas generasi, merombak program yang mandek agar bisa merelevankan partisipasi kelompok dewasa muda dan mencegah kehilangan generasi atau missing generation, serta menjembatani sinergi produktif antara lansia dan next gen. Kesimpulan akhir, GKI Pastur memiliki ketangguhan finansial dan operasional, dan tahun 2026 akan difokuskan penuh pada memastikan keberlanjutan regenerasi jemaat beserta jajaran kepemimpinannya.